الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bersyukur. Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Terkadang tidak pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kepada kita. Jabatan kedudukan, pangkat kekayaan itu memang nikmat. Akan tetapi ada lebih tinggi dari itu semua. Apa itu? Itulah nikmat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab keimanan ini, asbab keislaman ini menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Pangkat kedudukan, jabatan, kekayaan belum tentu bisa menjadikan diri kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sejarah membuktikan bahwa ada orang yang diberi jabatan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi para asbab jabatan kedudukan pangkat yang segalanya itu membuat dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sejarah juga membuktikan bahwa ada mungkin orang lain atau kita melihatnya mungkin dia lemah dari segi ekonominya, lemah dari segala macam hal. Tetapi asbab keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berselawat dan salam. Kenapa kita diperintahkan untuk berselawat dan salam? Hanya dua perkara. Yang pertama, insya Allah, asbab amal soleh, amal ibadah yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini, hanya itu yang dapat menjadikan kita baik di hadapan Allah. Pun demikian, semua amal soleh yang kita lakukan ini tidak terbalaskan. Dengan seberapa banyak pun amal soleh yang kita lakukan, tidak terbalaskan dengan nikmat saja, satu ketipan mata saja, tidak terbalaskan dengan amal soleh sebanyak amal soleh pun yang kita lakukan. Tapi alhamdulillah, asbab sedikit pun amal soleh yang kita lakukan, insya Allah asbab itulah kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kenapa kita diperintahkan untuk berselawat dan salam. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang tua kami, kaum muslimin hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita ini. Keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Insyaallah dengan keimanan dan ketakwaan, semua perintah Allah kita lakukan, semua larangan Allah kita tinggalkan, insyaallah Allah akan meridai kita dalam kehidupan ini, insyaallah. Kita perhatikan firman Allah dalam surah ke-9, surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyhadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, kata Allah. Wa qul i'malu, bekerjalah kamu. Jadi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, kalau ditanya misalnya, kenapalah kita harus berkarya, bekerja dalam kehidupan ini? Bukan kita ingin butuh kekayaan, bukan kita supaya butuh makanan. Ya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini ada dasarnya dalam syariat ini. Kenapa kamu bekerja? Karena Allah yang memerintahkanku untuk bekerja. Inilah perintah Allah dalam surah At-Taubah ayat ini. Harus berkarya, harus bekerja. Jadi kita bekerja bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari yang lain-lain, tapi kita bekerja adalah asbab perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul dan orang-orang beriman yang lain akan melihat pekerjaanmu, akan melihat karyamu. Tentu bagi diri kita ada yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang kita persembahkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Apa itu? Karya yang baik, sebuah karya nyata yang baik, sebuah usaha pekerjaan yang baik. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik, maka Allah pasti melihatnya dengan sebuah kebajikan dan membalasnya dengan kebajikan. Kalau kita sudah beramal sesuai dengan apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, insya Allah Rasul akan menjadi saksi bagi diri kita apapun yang kita amalkan dalam kehidupan ini. Ketika kita sudah bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh saudara-saudara kita, oleh atasan kita misalnya, atau yang lain-lainnya, ketika itu telah kita lakukan dengan sesuai peraturan, sesuai dengan anggaran rumah tangga misalnya, maka pastilah kita dinilai baik di hadapan saudara-saudara kita. Maka kalau sudah kebajikan yang kita lakukan, maka balasannya juga kebajikan. Itu adalah reward. Reward dan punishment itu tidak akan lari dalam kehidupan ini. Dalam beramal saleh ada reward, ada punishment. Kebajikan yang kita lakukan, Allah akan memberi kebajikan. Sebuah keburukan yang kita lakukan, kalau Allah tidak mengampuninya, maka Allah akan memberikan sebuah punishment kepada diri kita. Semoga dalam kehidupan ini kita terus berkarya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, Allah akan meridhai kita. Demikian istighfar kita yang sangat singkat ini, semoga bisa bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima amma ba'd.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر